Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Islamolover, jumpa lagi di video kali ini. Insya Allah akan kita tayangkan nasihat atau penjelasan tentang berbagai hal dari para kiai dan ustadz Aku Islam Channel yang unik, menarik, dan penting untuk disimak. Anda yang punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar untuk kita carikan jawabnya di video mendatang insya Allah. Selamat menyaksikan. The girls have for salat behind the boys. Suami, if man or woman are created equal, why can't pray in the same row? Oke, bagaimana saya menjawabnya? Sederhana. Buka Quran surah ke... Oh, tidak jelas. Anak saya bertanya kenapa anak laki-laki anak perempuan sholatnya di belakang laki-laki. Kemudian suami saya bertanya, kalau memang perempuan dengan laki-laki diciptakan setara, kenapa kemudian safnya berpisah? Kenapa nggak bisa sama-sama dampingan? Ya, oke, saya nggak bisa jawab bagaimana jawabannya. Quran surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas. Quran surah keempat ayat 34. Ini kita turunkan lagi, kita mundurkan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13. Kemudian setelah itu baru kita turunkan kemudian ke fungsinya di Quran surah ke-12 ayat 3 sampai dengan ayat ke-29. Right. Ya, sudah? Ya, mari kita lihat pelan-pelan. Saya mulai dari bawah dulu ya, sebelum tadi, karena ini pertanyaan ada suami, ada istri, ada anak, dan terkait dengan salat. Baik, nanti safnya saya turunkan lewat hadisnya belakangan. Saya mau mulai dari sini dulu supaya logika kita berjalan. Quran surah 51 ayat 49. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kata Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semuanya selain aku, kata Allah, saya ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan, kata Allah. Di bedanya Tuhan dengan manusia, dengan makhluk, kata Allah, pertama kita mesti rasional dulu. Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Jadi kalau sifat Tuhan sama dengan makhluk, kenapa dipertuhankan? Ya, rasional ya, logis ya. Jadi Tuhan mesti beda dengan makhluk, jelas? Di antara perbedaannya, kalau makhluk lemah, Tuhan mesti lebih kuat. Di antaranya apalagi, kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Jadi kalau Tuhan berpasangan, apa bedanya dengan makhluk? Kalau makhluk mengandung, Tuhan tidak boleh mengandung. Kalau makhluk beranak, Tuhan tidak boleh beranak. Kalau makhluk diperanakan, Tuhan tidak boleh dilahirkan. Kalau ada yang mirip seperti itu, berarti bukan Tuhan, karena sama dengan makhluk. Makanya ketika Yesus dipertuhankan, Isa dipertuhankan, kemudian disoal, Isa kan dilahirkan, masa sama dengan Tuhan? Tidak, Tuhan nggak boleh sama. Maka ada yang berkata, Isa ya Yesus kan beda. Dia lahir tanpa bapak. Maka saya jawab, ada yang lebih hebat, namanya Adam, lahir tanpa ibu dan bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Maka dijawab lagi, dia bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Baik, ada yang lebih hebat, menghidupkannya dicincang dulu, habis dicincang dipisahin cincangannya. Itu Nabi Ibrahim, Quran surah kedua ayat 260 paling kiri sebelah atas. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta, ya Allah tunjukkan padaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, awalam tu'min, kamu enggak beriman, enggak yakin? Kata beliau, qala bala walakin yatma'inna qalbi, saya yakin cuma untuk menenangkan hati saya. Kata Allah, kamu coba potong-potong burung, potong-potong cincang, kemudian tempatkan di 3 bukit berbeda. Thumma du'uhunna ya'tina kasa'ya, panggil aja, panggil, persis sama dengan kalimat Nabi Isa. Kata Nabi Isa, hidup dengan izin Allah. Nabi Ibrahim mengatakan hidup dengan izin Allah. Begitu dikatakan hidup, semua menyatu lagi datang pada Nabi Ibrahim. Nabi Isa cuma nepuk hidup dengan izin Allah, bangun, mayatnya masih utuh. Nabi Ibrahim dicincang dulu, disebut hidup nyatu lagi. Lebih hebat Nabi Ibrahim dibanding Nabi Isa. Tapi sampai sekarang nggak ada yang menuhankan Nabi Ibrahim. Saya mau katakan sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk, jelas? Right, sekarang karena Tuhan itu tidak boleh dilahirkan, Tuhan tidak boleh diperanakan, Tuhan tidak berpasangan, berarti makhluk harus berpasangan. Makanya semua makhluk mau berakal mau tidak berpasangan. Kambing, hewan punya pasangan, jantan betina. Tumbuhan punya pasangan. Lihat benang sari dengan putik, siang dengan malam, hitam dengan putih. Maka manusia pun punya pasangan. Apa pasangannya? Dan tidak pernah diciptakan manusia kecuali 2 jenis ini. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Awas. Ada di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Fokus. Saya mau urutkan supaya paham betul detailnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, masih ingat uraian saya di awal tadi? Kalau disebutkan nas berarti manusianya siapa?
Semua, tanpa kecuali. Semua, tanpa kecuali. Hei semua manusia tanpa kecuali, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian cuma 2 tipe, kalau bukan dzakar, untha. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Nggak ada yang ketiga. Maaf ya. Kata Allah, dzakar. Kedua, untha. 1, 2. Cuma 2 jenis, nggak ada yang ketiga. Nggak ada dzakar ke unta-untaan atau unta ke dzakar-dzakaran, nggak ada. Laki-laki yang punya sifat perempuan atau perempuan yang ke laki-lakian, nggak ada. Jangankan manusia, pada hewan pun nggak pernah ditemukan. Misal, saya belum pernah misalnya ada di Australia ada kambing homo, nggak ada. Atau sapi yang lesbi misalnya, ada? Tidak ada. Nggak ada masuknya kurban. Ntar nanti 5 bulan lagi ada kurban. Begitu dijual, berapa harga kambing ini? Ini murah pak, cuma $1. Kok bisa? Homo? Nggak pernah. Jadi kalau kambing aja, hewan saja tidak, apalagi manusia. Nah, kita lepaskan bab ini, kita nyambungkan kepada konteks pertanyaannya. Lihat baik-baik. Ketika Allah ciptakan laki-laki, disebutkan dengan zakar. Zakar itu ciri-ciri fisik yang membawa maslahat kehidupan. Memang diciptakan seperti itu karena fungsi hidupnya harus sesuai dengan keadaan tubuhnya. Di tubuhnya didesain oleh Allah untuk menampilkan fungsi kehidupannya. Makanya ketika dia jadi melekat fungsinya, dirubah nama dari zakar jadi rajul. Rajulun, jamaknya rijal. Ini fungsinya, tubuhnya disebutkan. Nanti saya masuk ke ciri-ciri. Kemudian ketika diterapkan jadi rajul. Apa itu rajul? Rajul itu sesuatu yang punya penampilan yang pijakan yang kuat, sifat yang tegas, kata-kata yang cukup luar biasa tampil, tampak, dan punya ciri fisik yang menunjukkan sifat ketangguhan. Kumis, ada janggut, ada kekekaran, ada otot yang beda dari makhluk yang lainnya. Kenapa semua itu diciptakan? Ada hikmah dalam kehidupan. Apa diantara hikmahnya? Pertama, dia diciptakan oleh Allah. Pertama, untuk dengan kekuatannya bisa tampil menjadi pemimpin dalam kehidupannya. Sifat pemimpin itu diantaranya, maaf, mesti kuat. Kuat mental, kuat fisik. Maaf, mesti tahan dari segala berbagai tantangan. Ujian-ujian, gelisah-gelisah, suara-suara berisik dan sebagainya, kan? Nah, dia bisa tangguh mengatasi itu semua, itu rajul namanya. Secara singkat, seorang laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya tugas kepemimpinan dalam kehidupan, entah di rumah tangga atau dalam kehidupan sosialnya. Laki-laki disebut dengan zakar, punya ciri-ciri fisik yang beda dengan perempuan. Tadi ada kumis, ada janggut, ada otot yang lebih kuat, ada macam-macam. Ketika digunakan bertransformasi namanya menjadi rajul. Rajul ini kalau diturunkan lagi ke ayat Quran, Quran surah keempat ayat 34. Fungsi rajul yang pertama, jamaknya rijal, adalah qawam. Qawam. Apa itu qawam? Qawam itu memimpin, melindungi, mengayomi, dan seterusnya. Karena itu ketika laki-laki ditugaskan dengan fungsi-fungsi ini, termasuk maaf sekali menggunakan kekuatannya untuk mencari sumber-sumber kehidupan, kerja, cari nafkah dan sebagainya, disebut dengan rajul. Karena itu fokus. Kenapa kemudian diciptakan seperti ini? Karena punya tugas disebut dengan qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan segala fungsi ini. Sebaliknya perempuan disebut dengan untha. Apa itu untha? Sederhana. Untha itu asalnya ciri-ciri fisik yang beda dengan laki-laki. Misal, di perempuan ada yang sifatnya bisa digunakan untuk menyusui, memberikan ASI. Itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan untha. Di perempuan ada sifat-sifat yang bisa menampung janin, rahim, bisa mengandung. Itu cuma bisa perempuan. Maka itu termasuk pada ciri untha. Jadi kalau seseorang disebut untha artinya bisa mengandung, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu diantaranya. Saya mau tanya pada Anda, mohon maaf sebesar-besarnya, ada laki-laki yang bisa mengandung? Tidak, karena itu laki-laki tidak disebut dengan untha, zakar. Ketika fungsi ini dilakukan, bukankah saat mengandung ibu memberikan perhatian yang dalam? Baik, saking diberikannya kasih sayang, kadang miring kanan, miring kiri, susah, capek, yang penting di dalam itu merasakan kasih sayang, kan? Kalau itu dipraktikkan dalam kehidupan, sifat menyayangi, sifat mendampingi, memberikan kasih sayang, memberikan semangat, maka berubah namanya dari untha kepada mar'ah kalau sendirian. Kalau banyak kan disebut dengan nisa. Merasakan, mengayomi, ikut, memberikan semangat, mensupport dan sebagainya, itu nisa namanya. Nah sekarang
kita bawa ini ke dalam sholat dalam kehidupan. Saya tanya pada Anda, maaf sekali, kalau pemimpin, kalau imam, itu yang paling ideal satu atau banyak? Presiden ada berapa? Satu. Baik, fokus ini. Itulah sebabnya kenapa laki-laki digambarkan jadi imam dalam sholat untuk menunjukkan fungsi ini dalam kehidupan. Latihan dalam sholat. Jadi imam yang baik, kuat bangun, bangunkan istri sholat, bangunkan tahajud, ingatkan sholat, lindungi mereka dari neraka. Ayo bawa, arahkan mereka untuk berjamaah, ikut ke masjid, ikut ke majlis ilmu. Karena itu, kenapa posisi laki-laki di depan dibandingkan perempuan? Karena posisi laki-laki digambarkan sebagai imam. Dicontohkan lewat ritual sholat, ini imam mesti satu, fungsinya begini. Maka perempuan ditempatkan tidak di sampingnya tapi di belakangnya untuk menunjukkan ini imamnya satu, yang lain makmum mengikuti dengan fungsi-fungsi ini. Jadi kalau imam lupa, ucapkan subhanallah. Inna isi katakan inna a'tayna kal kautsar. Kata suami, bukan itu maksudku inna anzalna. Kata anak, papa kok bicara batal sholatnya? Kata yang belakang, untung aku nggak bicara, batal semua. Di ketika imamnya lupa, makmum mengingatkan. Ketika imamnya salah, makmum mengucapkan subhanallah. Demikian ketika imam mencari nafkah, pulang ke rumah, belum ada yang didapatkan, istri datang, papa sayang, rezeki itu sudah diatur, papa nggak dapat sekarang, itu diakumulasikan, besok insya Allah kita dapat. Nggak apa-apa, mamah dan keluarga tahan lapar, tapi jangan sampai bawa yang haram, karena kami tidak tahan dengan neraka walau sedetik. Itulah fungsinya. Jadi itu digambarkan dalam sholat. Hadirlah Anda di belakang itu, tidak sejajar, karena tidak boleh ada dua imam dalam kehidupan. Makanya buka Quran surah ke-12 ayat 3 sampai 29. Laki-laki digambarkan sebagai matahari, perempuan digambarkan sebagai bulan. Apa fungsi matahari? Menyinari, memberikan sengatan yang panas. Kemudian yang paling hebat itu, mengeringkan air di pakaian yang sedang dijemur itu. Maka demikianlah ketika istri Anda diganggu, sengat tuh lawannya. Keluarga Anda diganggu, sengat. Istri Anda mengalir air mata di pipinya, keringkan dengan bahasa-bahasa Anda. Sayang, kenapa kamu menangis? Satu air matamu itu luka di hatiku. Cie, bikin status. Sederhana. Sebaliknya bulan, apa itu bulan? Bulan itu adalah gambaran dari tampilan keindahan. Makanya Anda kalau ingin melihat yang indah, kan malam bukan lihat cahaya bulan, lihat keindahan bulan. Makanya ketika Nabi Yusuf bermimpi 11 gemintang, bersujud ditambah satu mentari, satu bulan, tafsirnya mentari bapaknya laki-laki, bulan itu ibunya. Jadi tampilkan keindahan ini, pimpinannya matahari, bawa dalam sholat, di belakangnya bulan, tampilkan keindahan dalam kehidupan. Jangan ditukar. Ini perempuan dari bulan pengen jadi matahari, laki-laki jadi bulan. Ada persoalan di rumah tangga, protes ibu, dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Jadi secara singkat, kenapa perempuan tidak sejajar sholatnya dengan laki-laki di sampingnya? Alasan yang pertama, hikmahnya adalah untuk memberikan gambaran spiritual bahwa ini adalah isyarat dalam kehidupan bahwa laki-laki, ya Allah tunjukkan padaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, awalam tu'min, kamu nggak beriman, nggak yakin? Kata beliau, qala bala walakin yatma'inna qalbi. Saya yakin, cuma untuk menenangkan hati saya. Adalah kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya? Antara laki-laki dengan perempuan, karena fisiknya berbeda, maka sentuhan-sentuhan di antara keduanya bisa melahirkan getaran-getaran yang tidak sama. Dikhawatirkan ketika bersampingan kemudian terjadi gesekan-gesekan, akhirnya muncul kepada syahwat. Dengan syahwat itu bisa mengganggu keadaan sholatnya. Jelas sampai sini? Kenapa perempuan tidak jadi imam? Karena suaranya beda dengan laki-laki. Suara perempuan sebagiannya berupa aurat, desahannya berbeda. Begitu dibacakan kadang terdengar suasana yang tidak sama. Kalau laki-laki punya syahwat berbeda, kemudian keadaan yang bisa tampil. Karena itu ada alasan fikih, ada alasan hikmah. Secara singkat, kenapa itu terjadi? Karena Allah ingin menunjukkan hikmah kehidupan yang tadi telah dijelaskan.